peningkatan satuan biaya tunjangan guru non-ASN yang belum impasing dari 1,5 juta menjadi 2 juta. Perluasan sasaran penerima insentif guru non-ASN dari 58.862 orang menjadi 365.542 orang. Angka partisipasi sekolah usia 7-18 tahun meningkat menjadi 93,13% dari 92,37% pada tahun 2024. Angka partisipasi kasar SMA atau yang sederajat pada kelompok ekonomi terendah sebesar 82,64% meningkat dari tahun 2024 sebesar 74,45%. Kemendikbudrismen terus mengupayakan perbaikan kualitas layanan pengajaran dan pembelajaran agar dapat menghasilkan capaian pembelajaran yang optimal serta kualitas lulusan yang baik. Terkait hal tersebut, peserta didik yang berhasil mencapai dan melampaui standar kompetensi minimum dalam literasi telah mencapai 67,94% dan numerasi mencapai 62,53%. Nilai kualitas lingkungan belajar PAUD meningkat menjadi 65,15 dan 63,98 pada tahun 2024. Satuan pendidikan yang memiliki indeks karakter, indeks iklim keamanan sekolah, dan indeks inklusivitas dan kebinekaan pada kategori baik sebesar 42,66%. Indeks pembangunan kebahasaan mencapai 51,56, indeks penginternasionalan bahasa Indonesia mencapai 52,99, persentase angkatan kerja lulusan vokasi yang mendapatkan pekerjaan sebesar 74,60% meningkat dari tahun 2024 sebesar 71,83%. Aspek kebermanfaatan dari kinerja kementerian ditunjukkan pula oleh indeks kepuasan pemangku kepentingan yang pada tahun 2025 berpredikat sangat baik dengan nilai 88,70 meningkat dari tahun 2024 dengan predikat baik dengan nilai 87,43. Hal ini menunjukkan bahwa Kemendikbudrismen dalam mengawal kinerjanya dapat membangun kemitraan yang baik dan mampu memenuhi ekspektasi seluruh mitra strategis. Selain itu, Kemendikbudrismen juga mendapatkan predikat A untuk indeks pelayanan publik yang menunjukkan Kemendikbudrismen dapat mempertahankan penyelenggaraan pelayanan yang berkualitas, cepat, transparan, dan berpusat pada kepuasan masyarakat. Tercapainya sasaran yang berdampak kepada masyarakat tidak terlepas dari dukungan keberhasilan tata kelola yang baik, akuntabel, transparan, dan berkualitas. Hal ini ditunjukkan dengan indeks reformasi birokrasi pada tahun 2025 sebesar 92,34, meningkat dari tahun 2024 yang sebesar 89,10, menunjukkan telah berjalannya transformasi birokrasi termasuk penyederhanaan proses bisnis yang mendukung pelayanan publik. Nilai kinerja anggaran mencapai kategori sangat baik yang menunjukkan pelaksanaan anggaran yang akuntabel dan berkualitas. Hasil evaluasi terhadap akuntabilitas kinerja oleh Kemenpan RB, Kemendikbudrismen memperoleh predikat BB. Terkait upaya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, serta penggunaan sistem manajemen kinerja yang andal berbasis teknologi informasi. Nilai indeks perencanaan pembangunan nasional yang sebesar 96,19 meningkat dari nilai tahun 2024 sebesar 91,79. Hal ini menunjukkan keselarasan penjabaran RPJPN 2025-2045 dan RPJMN 2025-2029 pada rencana strategis dan program kegiatan Kemendikbudrismen. Bapak Ibu pimpinan dan anggota Komisi 10 yang saya hormati,
Lebih lanjut kami sampaikan capaian kinerja prioritas nasional yang menjadi kewenangan Kemendikbudrismen yang berdampak langsung pada pencapaian berbagai indikator kinerja sasaran strategis kementerian secara lebih detail pada Salindia 8 sampai dengan 11. Dalam upaya peningkatan akses layanan pendidikan telah dilaksanakan antara lain program pembangunan dan revitalisasi satuan pendidikan berhasil dilaksanakan pada 16.167 satuan pendidikan yang dapat mendorong adanya dampak ekonomi bagi lebih dari 58.000 UMKM serta pelibatan kurang lebih 238.000 tenaga kerja. PIP telah disalurkan kepada sekitar 19 juta siswa dari keluarga miskin atau rentan miskin. Beasiswa afirmasi pendidikan menengah atau ADEM telah dimanfaatkan oleh 4.616 peserta didik jenjang pendidikan SMA atau SMK di wilayah Papua, daerah khusus serta anak pekerja migran Indonesia di Malaysia dan Arab Saudi. Sebanyak sekitar 14.000 lebih satuan pendidikan mendapatkan peralatan pembelajaran. Bantuan operasional satuan pendidikan atau BOSP telah disalurkan bagi 50 juta lebih peserta didik. Dalam rangka mendorong upaya pemenuhan kesejahteraan dan peningkatan kompetensi guru telah dilaksanakan antara lain penyaluran aneka tunjangan guru non-ASN dan guru ASN daerah, pendidikan profesi guru bagi 804.000 lebih guru tertentu, bantuan kualifikasi S1 D4 bagi 12.500 guru, 69.000 guru lebih dilatih BK dan ke-BK-an, coding dan kecerdasan artifisial, bahasa Inggris dan kepemimpinan sekolah. Dalam mendorong upaya perbaikan kualitas pembelajaran dan pendidikan vokasi telah dilaksanakan antara lain penyediaan perangkat papan interaktif digital atau PID, laptop dan diska keras eksternal pada 288.865 satuan pendidikan. Pelaksanaan asesmen nasional pada sekitar 496.000 satuan pendidikan dan diikuti oleh sekitar 3,47 juta siswa jenjang SMA, SMK, dan yang sederajat. Akreditasi pada 55.710 satuan pendidikan. Terkait penguatan karakter, sekitar 170.000 satuan pendidikan sudah menerapkan 7 kebiasaan Indonesia hebat serta telah mengimplementasikan Permendikbudrismen nomor 6 tahun 2026 tentang budaya sekolah aman dan nyaman. Pengembangan 450 pabrik pembelajaran serta 1.179 pusat keunggulan SMK, pelatihan guru serta pemagangan dan sertifikasi kompetensi siswa SMK. Program pendidikan kecakapan kerja dan pendidikan kecakapan wirausaha yang diikuti sekitar 22.000 peserta, serta pengembangan prestasi dan talenta. Dalam pembangunan kebahasaan dan kesastraan telah dilaksanakan antara lain pelestarian bahasa dan sastra daerah dengan 8.607 penutur bahasa daerah terfasilitasi program perlindungan bahasa daerah. Pemartabatan dan penginternsionalan bahasa Indonesia dan sastra melalui 200 komunitas literasi dan sastra, serta sebanyak 501 lembaga terfasilitasi program bahasa Indonesia bagi penutur asing. Pada November 2025, bahasa Indonesia untuk pertama kalinya digunakan secara resmi dalam pidato pada sidang umum ke-43 UNESCO di Samarkand, Uzbekistan, dan telah menjadikan bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi UNESCO yang ke-10. Peningkatan kecakapan literasi pada sekitar 19.000 generasi muda serta 2.518 produk penerjemahan dan produk kamus dan pedoman kebahasaan. Bapak Ibu pimpinan dan anggota Komisi 10 yang saya muliakan. Pada tahun 2025, beberapa upaya terobosan dan inovatif juga kami jalankan, antara lain peningkatan satuan biaya tunjangan guru non-ASN yang belum impasing dari 1,5 juta menjadi 2 juta. Perluasan sasaran penerima insentif guru non-ASN dari 58.862 orang menjadi 365.542 orang.
Pada DAK non-fisik dilakukan perubahan penyaluran tunjangan dengan transfer langsung ke rekening guru. Telah diterbitkannya Permendikdasmen nomor 1 tahun 2025 tentang redistribusi guru ASN pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat. Penyederhanaan sistem pengelolaan kinerja GTK dengan pengintegrasian ruang GTK Kemendikdasmen dengan e-kinerja BKN. Perluasan sasaran bantuan pendidikan untuk guru agar berkualifikasi S1 atau D4, pelatihan BK dan ke-BK-an, coding dan kecerdasan artifisial, pembelajaran mendalam, STEM, pelatihan guru serta pelatihan guru sekolah dasar dalam mengajar bahasa Inggris. Perbaikan kebijakan pemanfaatan bantuan operasional satuan pendidikan tahun anggaran 2025 untuk lebih berpihak pada upaya perbaikan dan peningkatan mutu pembelajaran.